Sidang Komite Kode Etik Polri memutuskan Barada Richard Eliezer atau Baradae tetap menjadi anggota Polri atau tidak dipecat dari Polri. Eliezer belum pernah dihukum karena melakukan pelanggaran baik disiplin kode etik maupun pidana, mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan. Eliezer juga menjadi justice kolaborator dalam perkara dugaan pembunuhan Brigadir J. Pengamat intelijen sebut bahaya mengintai Baradae jika lanjut keinginannya yang satu ini. Banyak orang yang kemudian akan merasa dirugikan oleh keterangan-keterangan oleh Eliezer ini. Eliezer, ya. Ya, jadi itu yang kami nilai potensinya sangat besar dia mengalami ancaman. Dan nantinya kalau ditempatkan di lapas mana, kami akan berkoordinasi dengan kalapasnya untuk mendiskusikan teknik perlindungannya. Kalau Kapolri bersedia atau mengizinkan, Richard juga bisa ditugaskan oleh Kapolri ke LPSK. Di LPSK ini ada banyak teman-temannya Richard, anggota Polri, yang ditugaskan oleh Kapolri untuk membantu pengamanan perlindungan kepada saksi dan korban. Yang begitu juga kan Richard akan selalu bersama LPSK, ya. Yang kemarin dilawan oleh Eliezer ini dengan membuka kasus ini kan juga banyak personel yang di dalam tubuh kepolisian. Bahayanya Baradae kembali ke Polri, pengamat khawatirkan dendam pihak Brigadir J dan Sambo CS bisa dikerjai. Polisi adalah tempat paling aman di institusi Polri dan kekuatan Sambo di dalam institusi Polri sudah habis. Justru yang dimusuhi adalah Sambo. Mungkin sekian ratus anggota Polri yang menjadi korban daripada Sambo akan mencibir, akan memusuhi. Dan kalau ada yang masih membela Sambo, itulah orang-orang yang akan dimusuhi. Kalau Kapolri bersedia atau mengizinkan, Richard juga bisa ditugaskan oleh Kapolri ke LPSK. Di LPSK ini ada banyak teman-temannya Richard, anggota Polri, yang ditugaskan oleh Kapolri untuk membantu pengamanan perlindungan kepada saksi dan korban. Yang begitu juga kan Richard akan selalu bersama LPSK, ya. Jadi kami sangat percayakan kepada institusi. Polri dinilai tak usah repot-repot untuk memperjuangkan Barada Richard Eliezer, bertujuan untuk menghindari polemik. Polri diingatkan agar mempertimbangkan kembali soal memperjuangkan Barada Richard Eliezer sebagai anggota kepolisian. Di sisi lain, Richard Eliezer juga diberitahu agar mengikhlaskan karirnya sebagai anggota kepolisian, sebab dirinya telah terbukti secara sadai meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan bersama Ferdi Sambo. Eliezer telah dihukum 1 tahun 6 bulan penjara. Tapi lebih baik lagi kalau Eliezer memilih untuk merelakan karirnya sebagai polisi, kata pengamat intelijen Soleman. Jika sudah selesai menjalani masa hukumannya, kalau saya melihat ini sebuah teguran dari Tuhan buat Eliezer. Kepolisian sudah bukan tempat dia lagi. Eliezer sudah tak layak berada di kepolisian ini, kata Soleman. Soleman pun mengatakan jika Polri tetap kekeh untuk memperjuangkan Eliezer, takutnya nanti bisa memicu polemik baru, dikarenakan status Eliezer yang sekarang, yaitu terpidana dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Jangan sekali lagi mengadu domba antara rakyat dengan polisi. Sudah cukup sampai di sini. Apa yang kita lihat saat ini? Kata mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI itu, yakni Soleman. Soleman menganggap perkataan Sigit soal memberi kesempatan kedua untuk kembali ke kepolisian karena Eliezer telah mencoreng nama baik Polri. Penyalahgunaan kuasa oleh mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo yang berusaha untuk menutup erat kasus tersebut dan menyeret beberapa anggota polisi hingga perwira. Sebelumnya diberitakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bakal memberikan kesempatan kedua untuk Richard Eliezer. Harapan masyarakat hingga orang tua terkait keinginannya. Komisi Etik Polri memutuskan bahwa Richard Eliezer tetap dipertahankan sebagai anggota Polri dan dikenakan sanksi mutasi demosi selama 1 tahun di Yanma Polri. Bagaimanakah tanggapan dari penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi dan juga Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu? Baru saja kita simak bersama ya putusan dari sidang etik Richard Eliezer. Apakah sesuai ekspektasi, Bang Roni? Iya, Mbak Sylvia, dari awal memang saya sudah diskusi dengan keluarga bersama Richard Eliezer. Semua proses
yang akan dilalui dari Polri. Tentunya keluarga menghormati, menghargai. Dan di dalam proses ini tentunya kami serahkan penuh pada institusi Polri. Jadi saya sudah mendengarkan terkait dengan keputusan dari KAP bahwa dipecat di demosi 1 tahun, bahwa semua dari keluarga menyampaikan bahwa menerima dan berterima kasih kepada Polri bahwa prosesnya ini semuanya berjalan lancar. Dan juga pun keluarga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang ikut membantu sehingga proses ini bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk Bapak Presiden terutama juga dan Bapak Kapolri beserta jajaran dan juga rekan-rekan dari LPSK, semua proses ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Jadi tadi keluarga sampaikan, tolong disampaikan apabila ditanyakan kan oleh media. Saudara Barada Richard Eliezer dijatuhi sanksi administratif berupa demosi selama 1 tahun dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Barada Eliezer nantinya akan bertugas di Yanma Polri selama 1 tahun. Hal ini disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Pak, ini kan Richard Eliezer didemosi ya Pak ya 1 tahun. Demosinya seperti apa sih Pak? Penurunan jabatannya seperti apa? Ke jabatan apa? Demosi di fungsi ya Yanma ya. Jadi dalam masa 1 tahun yang bersangkutan ditempatkan di Tamtama di Yanma Polri. Ya. Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan bahwa nantinya Barada Richard Eliezer akan ditempatkan di bagian Tamtama Yanma Polri. Ramadan menuturkan Barada Richard Eliezer tetap bisa menjadi anggota polisi. Hal tersebut berdasarkan putusan yang sudah dilakukan berdasarkan sidang kode etik yang dijalani Barada Richard Eliezer pada pagi tadi. Sidang dipimpin oleh Kombes Sakeus Ginting sebagai Ketua Komisi, serta anggota Kombes Hengki Wijaya dan Kombes Imam Tobori. Sidang kode etik terhadap Barada Richard Eliezer dimulai sejak pukul 10:08 waktu Indonesia Barat tadi, sementara sidang berlangsung kurang lebih selama 7 jam 22 menit. Richard Eliezer dinyatakan bersalah melanggar kode etik terkait pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun Barada Richard Eliezer tidak dijatuhi sanksi pemecatan, namun hanya mendapatkan demosi dan harus bertugas selama 1 tahun di Yanma Polri. Beberapa alasan yang meringankan Richard Eliezer tetap bertahan atau tetap dipertahankan di Polri, saudara, lantaran memang Barada Richard Eliezer ini belum pernah dihukum kode etik maupun pidana. Kemudian ia merupakan terduga pelaku yang sudah mengakui kesalahannya. Richard Eliezer juga merupakan pelaku yang telah menjadi justice kolaborator. Kemudian Richard Eliezer masih berusia muda untuk bisa melanjutkan karirnya. Tak hanya itu, Barada Richard Eliezer merupakan terduga pelaku yang sudah memohon maaf kepada keluarga dari Brigadir Yosua selaku keluarga dari korban. Poin yang juga meringankan Barada Richard Eliezer, saudara, karena tindakan dari Richard Eliezer ini dianggap dalam sidang kode etik tadi dilakukan dengan terpaksa karena diminta oleh atasannya. Barada Richard Eliezer tak berani menolak perintah dari Ferdy Sambo, yang mana jenjang kepangkatannya sangat jauh. Tak hanya itu, hal-hal yang juga meringankan Richard Eliezer adalah lantaran Barada Richard Eliezer merupakan pelaku yang membuat perkara terungkap. Status Barada Richard Eliezer sebagai justice kolaborator ini menjadi salah satu alasan yang kemudian meringankan Barada Richard Eliezer. Sebelumnya, Barada Richard Eliezer telah menjalani sidang vonis dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Barada Richard Eliezer divonis 1,5 tahun penjara
karena dinyatakan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Barada Richard Eliezer dinyatakan bersalah melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan ajudan Ferdi Sambo ini dinyatakan sebagai pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Jaksa menyatakan tidak akan mengajukan banding atas vonis terhadap Richard Eliezer. Dengan begitu, maka PN Jaksel menyatakan bahwa vonis akan resmi inkrah jika sampai tengah malam nanti tak ada banding yang dijatuhkan atau yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum.